Sejumlah wilayah Indonesia tengah dilanda kekeringan karena kemarau panjang. Namun itu bukanlah peristiwa baru, karena krisis air sudah menjadi langganan di beberapa wilayah di tanah air. Inilah kekeringan. Kekeringan pada dasarnya adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah untuk berbagai kegiatan kelompok-kelompok dan sektor lingkungan dalam masa berkepanjangan. Kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Suatu bencana pasti ada penyebabnya, dan secara umum penyebab dari bencana kekeringan ini ada dua penyumbang, yakni penyebab alami dan penyebab karena buatan manusia, serta keduanya saling memiliki hubungan. Layaknya hubungan antara kita yang terikat janji setia, dua penyebab tersebut memiliki hubungan yang saling terkait pula. Penyebab alami tak dapat dihindarkan, sementara penyebab buatan manusia yang membuat penyebab alami semakin cepat datang. Pertama, letak geografis. Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Letak dari negara ini diapit dua benua dan dua samudra. Hal ini membuat Indonesia kerap mengalami anomali atau keanehan cuaca, dan ada tiba saatnya anomali berupa El Nino, di mana suatu gelombang datang, bukan gelombang cinta yang menghampiri, tapi gelombang musim kering yang lebih lama dari biasanya karena anomali dari Samudra Pasifik yang mendatangi. Kedua, minim daerah resapan. Alih fungsi lahan hijau karena penebangan dan betonisasi menyebabkan air yang seharusnya tersimpan meresap sebagai cadangan justru hilang mengalir begitu saja, seperti dia yang datang dan pergi seenaknya tanpa bisa bertahan. Daerah kapur juga menjadi penyebab kekeringan karena kemampuan batuan kapur yang sulit menyimpan air. Ketiga, boros air. Penggunaan air yang berlebihan membuat sesuatu yang seharusnya menjadi cadangan saat kita membutuhkan menjadi tak bersisa saat masanya datang. Kekeringan terjadi karena keringnya cadangan air saat kemarau tiba. Hati boleh kering, tapi cadangan air jangan. Keempat, curah hujan rendah. Salah satu penyebab alami kekeringan terbesar, rendahnya curah hujan membuat suplai air, baik air tanah maupun sungai, tidak bertambah. Kelima, kerusakan hidrologis. Kerusakan dari media pembuat air menyebabkan air tidak akan datang optimal. Sedimentasi sungai, irigasi, dan danau menyebabkan simpanan air permukaan semakin sedikit, seperti hati yang sempit karena di jalan dosa. Hal ini tentu akan berdampak pada ketersediaan air, terutama untuk sektor pertanian. Keenam, global warming. Ini adalah puncak dari penyebab kekeringan yang terjadi di seluruh dunia. Gas-gas polusi buangan, penggunaan bahan kimia, pengerusakan biodiversitas, dan lainnya menyebabkan suhu bumi meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada iklim global dan memperbesarkan penyebab alami kekeringan. Ciri kekeringan. 1. Adanya kelangkaan sumber air pada suatu daerah hingga hanya ada satu sumber air yang aktif dan digunakan beberapa desa. Kekeringan dapat pula dikatakan ketika masyarakat harus mencari air sampai beberapa kilometer jauhnya dan harus mengantri untuk mendapatkannya. 2. Curah hujan di bawah 60 mm tiap bulannya. 3. Matahari yang sinar sangat terik. 4. Suhu udara sangat panas saat siang hari. 5. Tanah-tanah merekah dan kering. 6. Air permukaan seperti sungai, rawa, dan lain-lain mengering atau surut, dan muka air di sumber kali penduduk semakin dalam. 7. Pepohonan meranggas dan menggugurkan daunnya. 8. Kelembaban udara relatif turun secara signifikan. Dan yang terakhir, pada sektor pertanian terjadi pengurangan kandungan air dalam tanah, Sehingga tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada periode tertentu. Dampak dari kekeringan. Yang pertama, sumber air bersih berkurang. Apabila sumber air bersih berkurang, maka akan berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, banyak tanaman mati. Ketika musim kemarau datang, maka akan banyak tanaman mati karena tanaman tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup. Yang ketiga, polusi meningkat. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang berfungsi sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Yang keempat, banyak binatang yang akan mati. Binatang seperti manusia yang membutuhkan air minum untuk mempertahankan hidupnya.
ketika persediaan air semakin menipis, maka binatang akan kekurangan air minum. Yang kelima, kelaparan massal. Kekeringan yang melanda suatu negara misalnya, akan membuat masyarakat negara tersebut menjadi kelaparan. Hal ini karena sumber pangan mereka telah mati. Tanaman, pertanian, perkebunan, dan lainnya tidak akan bertahan lama tanpa adanya air yang dapat menyirami mereka. Yang keenam, lingkungan menjadi kotor. Salah satu sifat air adalah mengalir yang dapat menghanyutkan berbagai kotoran. Apabila air saja tidak ada, maka bagaimana untuk menghilangkan kotoran yang ada di lingkungan? Yang ketujuh, timbul banyak bibit penyakit. Penyakit yang paling banyak terjadi atau timbul adalah penyakit kulit seperti gatal-gatal, jamur, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hingga tanggal 30 November 2019, menunjukkan 10 daerah yang mengalami kekeringan panjang selama tahun 2019. Dilihat dari catatan periode hari tidak turun hujan selama setahun. Daerah yang mengalami kekeringan terpanjang selama tahun 2019 adalah daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur selama 259 hari, diikuti dengan Buleleng Bali, Sampang Jawa Timur, Belu Nusa Tenggara Timur, Indramayu Jawa Barat, kemudian Banyuwangi Jawa Timur, Pasuruan Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Bima Nusa Tenggara Barat, dan terakhir Karangasem Bali. Berdasarkan hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019 dan perakiraan peluang curah hujan sangat rendah. Telah terjadi hari tanpa hujan berturutan pada beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis di beberapa daerah. Status awas: Jogja, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali. Status siaga: Jawa Tengah, NTB, Jakarta Utara, Banten. Upaya penanggulangan kekeringan. Yang pertama, mengatasi kekeringan dengan embung. Embung diperuntukkan untuk menyediakan air ketika kemarau panjang. Embung bisa membantu untuk mengairi tanaman yang kering, sehingga membuat tanaman tidak mati karena kekurangan air. Embung bisa dimanfaatkan oleh petani yang menjadi sumber air ketika kemarau. Kedua, mengatasi kekeringan dengan waduk. Saat musim kemarau tiba, banyak sekali sumber air mengalami kekeringan, misalnya waduk. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengatasi kekeringan dengan mencegah waduk mengalami pendangkalan. Oleh sebab itu, cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengerukan waduk agar lebih dalam, sehingga waduk bisa menampung air lebih banyak. Ketiga, mengatasi kekeringan dengan penghijauan. Penghijauan merupakan cara sederhana mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Penghijauan alangkah baiknya dilakukan di daerah hulu, diikuti dengan melakukan pengurangan konversi lahan di daerah hulu. Penghijauan nantinya bermanfaat untuk mengurangi sedimentasi, sehingga tidak akan terjadi pendangkalan waduk.